Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, subuh semuanya saudara-saudaraku dimanapun berada. Jadi tema kita pagi ini tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini di dalam kitab Al-Hikam ada menjelaskan tentang keberadaan Tuhan itu sendiri ataupun hakikat Tuhan itu sendiri. Yang pertama, di sini menjelaskan yang berbunyi kaifa yatasawwaruna yahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal dia lebih jelas tampak dari segala sesuatu. Dia tidak bisa dihijab oleh sesuatu, tidak bisa dihalang-halangi oleh sesuatu. Dia lebih nyata daripada segala sesuatu. Nah, kemudian kaifa yatasawwaruna yahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzina laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal dia yang esa, tunggal, yang tidak ada di sampingnya sesuatu apapun. Nah, artinya dia tidak bisa dihijab oleh sesuatu, tidak bisa dihijab oleh apapun. Karena dialah yang esa, dialah segala-galanya. Nah, tidak ada di sampingnya sesuatu, tidak ada di kanan kirinya, tidak ada. Yang hanya dia. Artinya kita ini adalah tidak ada. Fisik kita, ruh kita, apapun yang kita miliki semuanya kita adalah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Tapi perasaan kita ada. Itu. Perasaan kita merasa ada, padahal tidak ada. Apa yang kita nampak dalam diri orang, baik jasad, baik ruh, baik pandangan, segala macam, perbuatan, perkataan, semuanya adalah dia. Perkataan kita, perkataan dia. Kalam kita, kalam dia. Basur kita adalah basur dia. Semuanya dia. Baik buruk itu semuanya dia. Hakikatnya dia. Akan tetapi endingnya kita yang berbuat. Seolah-olah kita yang ada. Itu atas pengakuan kita. Padahal Allah itu sendiri az-zahirul batin. Dialah yang gaib, dia pula yang lebih nyata. Jadi kita yang mana? Kalau kita dikaji-kaji, kita ini tidak ada. Yang nampak nyata di depan mata itu bukan kita, itu hanya bayangan semata. Ataupun itu ada kita sekarang berdasarkan pengakuan kita ini, kita sedang berbicara, kita sedang mendengar kaset, mendengar menyanyi, mendengar mengaji. Itu berdasarkan pengakuan kita. Coba kalau kita sadari, kita yang berbicara, pengakuan dia. Kita yang mendengar, basar dia. Kita yang merasakan, buat dia. Kita yang melihat, dia yang melihat. Jadi kita tidak ada. Semua apapun yang kita bicarakan, baik buruk, gerak-gerik, afalnya, zatnya, asmanya, nama kita adalah dia. Perbuatan kita adalah perbuatan dia. Apapun itu, jangan merasa berbuat. Ketika Anda berbuat buruk, perasaan Anda itu yang berbuat buruk. Ketika Anda berbuat baik, perasaan Anda yang berbuat baik. Ketika kamu mengerjakan sesuatu, seolah-olah Anda yang kerja. Ketika Anda berbuat segala sesuatu, apapun yang engkau ucapkan baik dan buruk, apapun yang engkau lakukan, semuanya tanpa terkecuali itu adalah bukan kamu. Itu adalah hakikat Allah itu sendiri. Kita tidak bisa apa-apa. Kita ini hanya wayang. Ketika kita berpikir, masa Allah berbuat jahat gitu. Kalau memang dia semuanya, itu menurut kita, itu hanya kita ini wayang. Dibuat seperti permainan. Dibuat seperti orang-orangan. Dimain-mainkan. Intinya seperti anak-anak bermain-main. Seperti ada mainannya. Seperti orang-orangan, mobil-mobilan. Dia buat anak-anak itu, orang-orangannya berantem, saling mencaci, berantem seperti yang di TV itu kan, itu berantem, ada yang kalah, ada yang menang, gitu. Ada anak mudanya, ada banditnya, gitu. Itu permainannya. Kita pun hidup di dunia ini seperti itu. Kita tidak pernah berbuat, kita tidak pernah berkata, kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah mendengar. Hakikatnya adalah dia semua. Itu semuanya kan kemampuan. Apapun yang kita dengar, apapun itu semua, itu adalah kemampuan siapa? Atas dasar siapa kita bisa berbicara, ngomong, melihat. Itu semuanya dia. Jadi jangan salah, yang baik dia, yang buruk bukan dia. Ini sering kita salah. Yang buruk itu datangnya dari saya, yang baik datangnya dari Allah. No, bukan seperti itu. Itu syariat. Kalau makrifatnya, apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah baik dan buruk adalah dia. Tetapi manusia tidak sadar, tidak menyadari. Kita bukan menyalahkan Allah, bukan soal menyalahkan baik buruknya ketika dia berbuat buruk. Bukan menyalahkan Allah berbuat buruk. Tapi ini adalah hakikat kekuasaan dia, kehendak dia, pilihan dia, dikendalikan dia. Artinya kita tidak boleh menuduh orang itu
yang aneh-aneh. Berarti kita ini adalah semuanya belum tentu kita hari ini baik, untuk kedepannya bisa jadi kita jahat. Nggak bisa. Kenapa? Kita dikendalikan. Meskipun Allah memberikan kita akal pikiran supaya bisa berbuat baik, iya benar. Tapi yang mengendalikan pikiran kita untuk berbuat jahat siapa? Allah. Yang mengendalikan kita untuk memilih kita berbuat buruk siapa? Allah. Jadi kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya wayang itu. Jadi jangan berpikiran masa Allah berbuat jahat. Bukan seperti itu konsepnya. Akan tetapi kita kaji secara mendalam, kesadaran kita, kemampuan kita itu semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya, kita buka Al-Hikam, kitab Al-Hikam dan di Al-Qur'an juga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.